warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiatmaja, CGT Angkatan 11. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan seperti pra-observasi ya. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Pujiani Lestari. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Bu Puji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu ada waktu pada hari ini untuk melaksanakan pra-observasi Bu ya. Ini merupakan salah satu percakapan dari kegiatan supervisi akademik ya. Jadi tujuan dari supervisi akademik jadi untuk mengetahui proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya ya. Dari proses tersebut kita akan saling mengevaluasi apa-apa yang bisa kita tingkatkan sehingga dalam pembelajaran nantinya akan meningkat. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi Bu ya. Jadi pra-observasi di sini tujuannya kita ingin mengetahui kesiapan Ibu ya saat pelaksanaan observasi nantinya. Nanti setelah observasi nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti akan ditemani sama pengajar praktik ya. Pertama saya ingin menanyakan berkaitan dengan pembelajaran nantinya Ibu ya. Yaitu tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya apa Ibu? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bapak ada tiga. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem indera. Yang kedua itu peserta didik dapat membuat media pembelajaran sistem indera. Dan yang ketiga peserta didik mampu mekomunikasikan di depan teman-temannya. Seperti itu Bapak. Jadi Ibu tadi ada tiga tujuan ya pembelajaran ya. Saya tulis tadi. Dari tujuan pembelajaran tersebut mungkin nanti kan akan dikembangkan Bu ya. Jadi area pengembangan apa yang Ibu laksanakan nantinya untuk pembelajaran ini nanti? Untuk pengembangan sendiri saya ingin mengembangkan di bidang pengetahuan dan keterampilan Bapak. Untuk pengetahuan sendiri itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem indera. Kemudian untuk keterampilan itu peserta didik dapat membuat dan mengomunikasikan media pembelajaran yang telah mereka buat di depan teman-temannya. Itu Bapak. Jadi ada dua aspek yang Ibu akan laksanakan nanti. Jadi ada pengetahuan Bu ya. Jadi mengidentifikasi dari pembelajaran tadi. Kemudian jadi ada keterampilannya ya. Keterampilan tadi untuk kemampuan siswa untuk menunjukkan ya istilahnya presentasi ya. Jadi sudah sesuai. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu kan pasti merancang sebuah pembelajaran dalam bentuk modul. Nah, jadi seperti apa strategi kemudian atau model atau metode yang Ibu laksanakan nantinya? Untuk strategi sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Diferensiasi ya. Yang terintegrasi dengan belajar sosial emosional. Nah, kemudian untuk metode sendiri saya menggunakan discovery learning. Seperti itu Bapak. Oh ya, bagus juga. Ya tadi saya tangkap tadi Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Betul. Alhamdulillah Ibu sudah memahami materi ini, kemudian juga diintegrasi dengan KSE ya. Jadi bisa meningkatkan emosional siswa sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam hal sosial dan emosinya. Sudah. Kemudian juga saya tanyakan untuk media Bu ya, media pembelajaran apa yang digunakan? Seperti apa? Saya dalam pembelajaran selanjutnya ini saya akan menggunakan media pertama LCD proyektor, kemudian komputer, kemudian ada video pembelajaran, buku bacaan dan gambar Bapak, serta LKPD. Nah, kemudian untuk alat-alatnya sendiri seperti komputer, HP. Jadi setelah saya perhatikan Ibu sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang digunakan sehingga nanti prosesnya bisa berjalan lancar ya. Saya perhatikan karena ini IPA ya, karena IPA ini kan harus menunjukkan memudahkan siswa untuk pemahaman. Nah, saya lihat sudah sesuai. Kemudian kalau untuk pelaksanaannya kapan Ibu bisa waktunya untuk dari mungkin dari harinya jam keberapa nanti Ibu bisa infokan seperti apa?
Untuk pastinya saya akan melaksanakan di jam pembelajaran saya Ya. yang insya Allah akan saya realisasikan di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Tentunya di jam pertama dan ketiga. Kedua dengan tiga Bu ya, Ya, jam 1, satu jam sampai kedua, tiga. jam ketiga. Betul. Di kelas mana Ibu? Insya Allah akan dilaksanakan di kelas 9C Bapak. 9C ya Bu ya. Ya, 9C. Ya. Ya tadi saya lihat berarti jadwalnya minggu depan insya Allah Bu ya. Iya, Nah, insya jadi Allah minggu dengan kelas 9C jam pertama sampai jam ketiga ya. Betul. Kemudian dalam proses pelaksanaan nanti ya Ibu kan pasti ada kendala-kendala. Jadi apa komitmen Ibu biar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan kita capai? Komitmen saya dalam pembelajaran ini adalah pertama menghargai pendapat siswa, kemudian mungkin menjalin hubungan baik dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman saat proses pembelajaran. Karena ketika nyaman dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih senang dan lebih meningkatkan pemahaman siswa Bapak. Gitu. Sesuai dengan berdiferensiasi juga, ketika kita memahami karakter siswa dan gaya belajar siswa dan kita terapkan di proses pembelajaran, maka siswa itu akan lebih semangat. Seperti itu. Ya. Jadi saya tangkap jadi Ibu ya sudah menyesuaikan dengan pembelajaran tadi yang berdiferensiasi ya. Jadi kemudian juga dengan melakukan media yang sudah sesuai dengan Ibu harapkan dengan mata pelajaran IPA ini ya, biar lebih anak lebih fokus ya, kemudian menarik ya. Nah, kalau diferensiasi ini kan memang banyak hal yang Ibu lakukan ya. Nah, dari konten, proses dan produk ya. Nah, kemudian mungkin pasti ada tantangan Bu ya, mungkin dalam hal ini ya, misalnya dari prosesnya. Nah, Ibu pasti minta bantuan mungkin menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu ini? Untuk yang saya harapkan bantuannya, pertama mungkin teman guru. Ya, karena masukannya sangat membangun ketika menyusun modul untuk bagaimana tahapan yang baik, terutama metode yang baik dengan satu kelas yang memiliki banyak karakter. Itu metode apa saja? Contohnya untuk anak-anak yang ada 3 ya Pak ya? Ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, bagaimana metode itu yang cocok digunakan di satu kelas yang memiliki 3 karakter seperti itu. Jadi saya berdiskusi dengan teman sejawat saya guru itu untuk metode-metode yang baik seperti apa, penanganannya seperti apa, nah produk yang cocok seperti apa, seperti itu. Oh, ya. Bagus sekali Bu ya. Jadi dari yang saya perhatikan dari Ibu persiapan ya, mulai saat proses Ibu sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan perencanaan ya. Nah, mudah-mudahan nanti pas saat pelaksanaan bisa lebih bagus lagi ya. Dan nah, saat pelaksanaan nanti ya, setelah observasi nanti saya akan melaksanakan pasca observasi percakapan. Nanti insya Allah kita akan dihadiri sama pengajar praktik ya. Nanti apa-apa yang saya berikan umpan balik sehingga nanti proses pembelajaran berikutnya akan lebih bagus lagi ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih Ibu yang bisa hadir pada hari ini. Nah, pertanyaan terakhir saya, bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan pada hari ini? Tentunya saya senang dengan percakapan ini. Saya lebih mengetahui, kemudian lebih mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran, baik nanti media yang saya gunakan, metode dan strategi yang saya gunakan. Oh ya, jadi itu saja mungkin ke depan ya, nanti insya Allah minggu depan saya akan menghadiri apa yang Ibu laksanakan ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, hari ini hari
Gimana kemarin liburannya? Di rumah aja. Sama ibu juga. Ibu mau absen dulu ya? Iya. Oh iya, sebelum absen kita belum berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Sebelum kita absen berdoa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Sekarang ibu absen ya. Agnes, ada bu. Agustina, ada bu. Pirlo, ada bu. Jaskia, ada bu. Nur Aziza. Alhamdulillah hari ini yang mau masuk 3 orang ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini sehat semua. Hari ini kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Kita patut bersyukur kita bisa sekolah, tidak ada halangan apapun. Oke, itu ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, masih ingat nggak belajar pelajaran yang kemarin? Pelajaran yang kemarin tentang apa ya? Yang kemarin kita belajar tentang apa? Sistem saraf. Iya betul, sistem saraf. Oke, untuk melatih sistem saraf kalian, sekarang ibu minta, ibu punya kertas nih. Nah, sekarang silakan ditulis suasana hati kalian. Kalau suasana hati, masuk nggak pelajaran sistem saraf? Masuk. Tentang apa itu? Tentang otak ya. Jadi silahkan ditulis suasana hati kalian hari ini. Apakah ada yang mungkin sedang tidak bahagia, mungkin sedang bersedih? Silahkan tulis. Kalau lagi bahagia senyum. Silahkan. Pernah lihat emotion HP? Ada yang senyum, ada yang cemberut, ada yang bersedih. Silahkan ditulis di situ suasana sesuai hati kalian. Ibu kan belum dapat. Belum dapat? Oh maaf, ibu repot berarti. Nah, dan ibu mau satu kelompok ditempel di sini. Sudah? Pokoknya sudah. Emosi dong. Nah, ini yang senyum. Oke, sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah ternyata suasana hati kita sama, kebanyakan yang bahagia. Coba ibu mau tanya dong, ada yang sedang bersedih, kenapa? Oh nggak apa-apa, mungkin malu nggak apa-apa. Nanti kalau mau cerita sama ibu boleh setelah pelajaran. Oke, kita hidup itu harus bahagia ya. Kenapa dengan bahagia kita bisa lebih fokus, lebih sehat juga, ya kan? Oke, nah jadi ini masuk dengan pembelajaran kita tentang otak. Yang mengatur tentang perasaan itu bagian otak apa? Ingat nggak? Hati. Otak? Bagian otak apa? Boleh kalau seandainya lupa boleh dibuka bukunya nggak apa-apa. Bagian otak apa yang masuk tentang suasana hati, tentang perasaan? Ayo. Oke, cerebrum betul, Denisa. Otak besar. Jadi yang mengatur
tentang suasana hati, terus kemudian kecerdasan itu otak besar. Jadi masih ingat ya? Nah, oke, sekarang ibu mau melihatkan suatu gambar. Nah, kira-kira ini apa? Gambar apa? Panca indera, ya betul sekali. Nah, kita akan belajar tentang panca indera. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dan fungsi panca indera. Nah, ini fungsi yang pertama. Jadi dengan belajar ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi dari panca indera. Yang kedua, jadi ada 3 nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua membuat media, dan yang ketiga mempresentasikan di depan. Nah, ini kan sudah ibu buat kelompok ya, sesuai dengan tes kemarin. Tes dan karakteristik gaya belajar yang kalian sukai. Ini ada yang membuat video, ada yang membuat poster dan mading. Oke? Nah, sekarang ibu mau tanya, panca indera. Kenapa namanya panca indera? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu kenapa namanya panca indera? Ya, ada 5. Kenapa? Karena dia ada 5 alat indera. Nah, ada apa saja? Ayo. Ya, mata, bibir, lidah, ya, hidung, telinga, kulit. Oke. Ada 5 panca indera. Tugas kalian, silakan membuat media pembelajaran yang kalian sukai. Nah, tadi ibu udah jelaskan ada apa saja tadi? Ada apa saja? Ada bisa membuat video. Ya, kemudian apa lagi? Poster. Kemudian? Oke. Silakan nanti ibu bagikan LKPD. Silakan dan link video yang suka mendengarkan, ibu bagikan video. Link video silakan ditonton. Materinya untuk pedoman kalian membuat media pembelajaran. Nanti yang suka membaca, nanti ibu kasih bahan bacaan dan gambar. Ini LKPD-nya. Oke, yang suka video, ibu kasih materinya melalui silakan diakses halaman ini. Silakan dibuka. Ini yang suka membaca silakan. Silakan ibu kasih waktu 30 menit untuk membuat media pembelajarannya. Silakan. Ini buat media poster. Ya. Pakai apa? Oke, pakai aplikasi Canva. Yang ini? Oh, buat video. Buat video apa? Buat video menggunakan aplikasi apa? Canva. Silakan dilanjutkan. Silakan sambil dibaca-baca materinya. Dan langsung diaplikasikan dengan
ke Canva. Ini membuat apa? Mading. Oh, mading. Oke, silakan. Kalau buat mading bahan-bahannya disiapkan, dipasang. Ini buat apa? Video. Oke. Untuk bahan tambahan linknya bisa. Ini ya, silakan. Bahannya sudah ada. Oke. Boleh cari referensi di internet, boleh pakai bahan bacaan yang ibu sediakan, boleh pakai buku, boleh.
Siapa yang mau menunjukkan hasil medianya dan presentasi? Siapa yang duluan? Ayo, ini duluan yang sudah. Maju semuanya ya. Oke, Ibu minta teman-teman silakan diperhatikan temannya dan boleh dikasih masukan. Silakan. Oke, sudah siap? Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi-fungsi panca indera ada 5 mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung mendeteksi rangsang zat kimia, kulit indera peraba, lidah untuk merasakan. Mata, iris pupil, kornea, humor, lensa. 4. Mulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu. 5. Bila makanan di dalam mulut atau mencium bau makanan maka akan keluar. Sekian dan terima kasih. Oke, dari teman-teman kira-kira ada masukan nggak buat kelompok ini? Ayo Istro. Sepertinya ada dari wajahnya. Buat teman-teman, ayo ada yang lain yang mau ngasih masukan? Hasil medianya silakan diperlihatkan. Media ini kamu buat apa? Buat apa? Mading. Di dalam madingnya ada apa aja? Ya, ada panca indera. Disebutkan apa saja panca inderanya? Ya, telinga yang mana? Coba tunjukkan telinga yang mana? Ya. Kemudian Hidung. ya, terus Mata. ya. Lidah. Oke. Oke, ada nggak masukannya? Kalau nggak ada, oke Bu. Ya, untuk presentasinya, untuk medianya sudah cukup sesuai dengan keinginan kalian membuat media presentasi. Tetapi alangkah baiknya jika di medianya ada nama kelompok identitasnya, ya, ke depannya harus ada identitas biar tahu. Kemudian namanya media presentasi berarti harus digunakan untuk presentasi. Bisa dengan sambil presentasi menunjukkan teman-teman ini loh yang namanya lidah, ini loh yang namanya hidung. Seperti itu fungsinya ini. Bagian-bagiannya juga ini ada di sini. Kami sudah menuangkan dalam mading kami seperti itu. Kemudian tadi memecahkan hasil LKPD-nya. Hasil LKPD-nya sudah baik, cuman alangkah baiknya dibaca pertanyaannya. Oke, bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian dong. Oke, silakan duduk. Ayo, udah luar biasa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan fungsi dari masing-masing sistem indera. Mata berfungsi untuk melihat sebagai indera penglihatan. Yang kedua, hidung. Ada yang masukan buat kelompoknya? Ya Ibu mohon maaf ya karena kendala mati lampu, jadi kita tidak bisa melihat hasil video teman-teman kalian. Tapi Bu janji pembelajaran selanjutnya kita akan menonton hasil
lihat teman-teman kalian yang sudah dibuat. Oke, silakan ada masukan tidak? Tidak, oke. Mungkin masukan dari Ibu kalau presentasi lebih pendek kalau bisa jangan membaca. Boleh kalian melihat poin-poinnya saja. Kemudian melihat boleh, yang penting tidak terfokus dengan teks. Oke, dalam presentasi tersebut. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Ada masukan? Tidak. Mungkin masukannya sudah bagus ya. Oke, sudah bagus. Hanya saja sama kelompoknya kelompok besar. Kalau ada besar pasti lebih bagus, ya kan? Oke, silakan. Itu tuh. Saya mau. Jika jalan menginjak bumi, jika terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami, ayat semua tutupannya. Penutup yang luar biasa. Dengan pantunnya yang luar biasa. Siapa tahu nanti kalian mau belajar tentang pantun. Sebelum kita melanjutkan, pasti kalian sudah pertama jenuh, iya enggak? Jenuh enggak? Bosan enggak? Tangannya capek menulis tidak? Oke, boleh berdiri semuanya? Boleh. Tabrak besi. Kita akan bermain lompat-lompat. Ketika Ibu di sini ada yang namanya Adi, tidak. Ketika Ibu bilang Adi ingin berjalan ke depan, berarti kalian harus melangkah ke belakang. Balikannya, kita balikannya. Oke, paham nggak? Oke. Kalau Ibu bilang Adi ingin tidur, berarti diam. Diam. Kalau Adi ingin ke kanan, berarti ke kiri. Kalau Adi ingin ke kiri, berarti ke kanan. Oke. Bisa dimulai, anak-anak? Bisa. Waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Adi akan berjalan ke kiri. Siapa tadi yang salah? Oke, sekarang Adi ingin berjalan ke kanan. Depan. Ya, berarti ini udah nggak fokus nih. Oke, setelah sampai fokus, Adi ingin ke kiri. Adi ingin ke kiri. Kanan. 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 Oke, bagaimana rasanya masih lagi? Oh lagi, sekali lagi. Adi ingin tidur. Adi ingin ke depan. Adi ingin tidur. Ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang panca indera. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan boleh yang mau? Oke, silakan Teresia. Panca indera ada 5, yaitu panca indera mata, panca indera telinga, panca indera hidung, panca indera lidah, dan panca indera kulit. Dan masing-masing panca indera ada fungsinya. Fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar, fungsi hidung untuk bernapas, fungsi lidah untuk merasakan, dan fungsi kulit untuk meraba.
Oke, ada lagi yang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Oke, ayo silakan Denisa. Berdiri boleh? Biar teman-teman yang tahu. Oke. Kelainan pada telinga, sebagai cermin, otomikosis, daripada hidung, bukan daripada penerimaan, daripada ini, hidungan atau pepes, dan lidah, sariawan, dan glositis. Oke, tepuk tangan buat teman-teman sangat hebat sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membagikan refleksi. Apa fungsi refleksi? Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita laksanakan. Oke. Ini berapa menit? 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya, ini udah ada rekaman. Oke, silakan. Oke. Ayo, kelompoknya Tiara, Denisa. LKPD-nya dikumpul ya. Kelompoknya Nilaria, silakan Mading dan LKPD-nya serta refleksinya dikumpul. Oh sudah. Sekarang silakan LKPD-nya sudah. Oh sudah. Ayo kelompoknya Devedias. Ya. Sudah, silakan yang sudah boleh duduk kembali. Kelompoknya Teresia sudah? Oke. Oke, baik. Untuk pembelajaran IPA hari ini cukup sekian. Ibu minta pertemuan selanjutnya silakan pelajari tentang materi hormon dan zat adiktif. Oke, paham ya? Dibaca-baca materinya supaya lebih paham. Ya, yang membuat adik silakan dilihat sekeliling. Masihkah ada potongan kertas dan sampah? Untuk teman-teman yang lain juga silakan dilihat di sekitar. Adakah sampah? Yuk dilihat di sekitarnya. Sudah tidak sampah? Masih ingat kan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa yang pertama? Kebersihan. Kebersihan. Betul sekali. Kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik. Ternyata hebat-hebat semua ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dengan metode berdiferensiasi yang sudah kita lakukan. Sudah? Masih ada sampah? Silakan dipungut boleh? Jangan dipungut. Ya, supaya kelas kita bersih, kita nyaman belajarnya. Oke? Terima kasih untuk hari ini pembelajaran sangat luar biasa. Walaupun ada kendala, listrik kita mati. Tapi Ibu janji pertemuan selanjutnya kita akan menonton hasil karya teman-teman kalian. Oke, silakan ketua kelasnya kita berdoa dulu. Untuk yang lapis tingkat sempurna. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa, siap diri.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Kita akan berbicara ini berkaitan dengan hasil lanjutan dari pra-observasi, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan observasi, dan pada hari ini percakapan pasca observasi. Hal yang saya tanyakan ya, yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu pelaksanaan observasi kemarin, Ibu? Alhamdulillah perasaan saya pertama senang, Pak. Yang kedua mungkin masih kurang puas lah seperti itu tentang pembelajaran kemarin. Ya, kemarin saya lihat ya Ibu sudah melaksanakannya. Ibu kan melaksanakan area pengembangan saat pembelajaran tadi, Ibu ya. Ya, Nah, baik. mungkin Ibu sebutkan apa-apa saja yang Ibu lakukan. Kemarin itu saya melakukan pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi indera pada manusia. Kemudian keterampilannya, peserta didik dapat membuat media pembelajaran dan mempresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Pada pelaksanaannya kemarin, diskusi dan pembuatan media, dan semuanya alhamdulillah sudah dapat membuat media dan mempresentasikan. Tadi waktu saat observasi saya lihat Ibu juga melaksanakan tahapan belajar emosional ya. Betul. Itu saya lihat sudah bagus. Bagaimana menurut Ibu penerapannya PSE pada anak? Menurut saya, Pak, dengan penerapan pembelajaran PSE, kita merasa proses pembelajaran mungkin lebih nyaman kayak Pak ya. Pertama, siswa lebih emosionalnya lebih dapat di manajemen seperti itu. Kelas juga lebih nyaman. Mungkin kalau pembelajaran biasa ada yang dengan suara nada tinggi, kemudian dengan mereka mungkin berkata-kata yang lebih keras terhadap temannya. Sekarang lebih sabar mereka seperti itu. Dengan kita belajar menerapkan pembelajaran PSE. Ya, saya lihat ini ada PSE juga. Sejauh mana keberhasilan dari pengembangan yang Ibu laksanakan? Menurut saya pembelajaran itu sudah lumayan berhasil. Kalau dihitung dari 1 sampai 10, kemungkinan menurut saya Pak ya 8. Yang membuat saya tidak puasnya itu ketika ada kendala kemarin. Nah, kalau tadi kan saya lihat sudah pembelajaran PSE sudah dilaksanakan dengan bagus ya, kemudian pembelajaran diferensiasi, Bu ya. Nah, kalau mungkin menurut Ibu ya, mungkin hambatan-hambatan apa saja yang Ibu hadapi yang kemarin saat observasi? Kendala yang saya hadapin, Pak, untuk pembelajaran diferensiasi, saya kan menggunakan diferensiasi konten. Ya. Nah, pada saat diferensiasi konten itu yang video visual menggunakan video, suaranya itu hampir memutus fokus untuk anak-anak yang aktif. Tuh, jadi suara dari video tersebut seperti itu, Pak. Jadi anak-anak yang aktif seperti kinestetik itu jadi terpusat sama itu seperti itu. Walaupun akhirnya bisa kita fokuskan kembali. Ya, dan kemarin saya lihat ya beberapa kendala yang Ya. mungkin tadi ada lampu yang kurang Betul. mendukung ya, tapi Ibu sudah bisa mengambil hal yang bisa untuk mengatasinya, Bu ya. Kemudian apa solusi Ibu untuk ke depan ya, kan namanya tantangan masalah pasti ada ya. Ya, Jadi betul. apa yang akan Ibu lakukan? Untuk kalau diferensiasi konten ini kan menggunakan video itu yang paling mencolok ya Pak ya, Ya. karena mengeluarkan suara pasti dapat memutus fokus terhadap siswa lain. Mungkin solusi yang bisa saya terapkan mungkin memberi jarak antara mereka seperti itu, supaya dan mengatur volume Ya. agar tidak mengganggu siswa yang lain. Oh ya, jadi Ibu tadi hambatan-hambatan tadi kan berkaitan dengan masalah kelompok yang lebih Ya. diatur dengan lebih maksimal ya. Jadi
biar pembelajaran lebih berhasil. Kemudian juga untuk masalah-masalah ini pasti dukungan dari teman, Ya. kolaborasi gimana menurut Ibu? Itu sangat mendukung Pak. Jadi sebelum saya menerapkan, pastinya saya diskusi dulu dengan teman sejawat. Nah, untuk menerapkannya lebih bagus gimana, bagaimana, terus medianya bagusnya seperti apa, itu sangat mendukung Pak. Jadi kedepannya pastinya diskusi dengan teman itu pasti saya lakukan. Ya. Seperti itu. Nah, untuk ke depan ya, kan Ibu kan mungkin ada perbaikan rencana tindak lanjutnya kan yang Ibu lakukan itu kapan rencananya? Secepatnya Pak. Jadi saya ingin cepat memperbaiki agar pembelajaran lebih efisien. Kemudian untuk Ibu kan pasti ada rencana untuk pengembangan diri Bu ya, ada pengembangan mungkin apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan diri Ibu? Pastinya lebih mencari referensi-referensi lagi, mengikuti pelatihan-pelatihan online. Ya. Sekarang sudah banyak ya Pak ya di Ya, betul. PNM. Kemudian mungkin lebih banyak diskusi sama teman sejawat Pak, apalagi yang lebih senior seperti itu pasti kan sangat saya butuhkan. Ya, bagus Bu ya. Jadi memang kita sebagai guru ini kan memang harus mempunyai keinginan kuat untuk mengembangkan diri Bu ya. Tadi bisa Ibu mengatakan ingin di pelatihan, webinar ya, mengikut kombel. Nah, itu salah satu yang sangat bagus. Juga kita harus berkolaborasi sama teman ya. Nah, itu sudah Ibu sampaikan sudah sangat bagus sehingga kita menghadapi tantangan untuk masa yang akan datang itu pasti lebih banyak bisa kita atasi ya. Kemudian apa komitmen Ibu biar pelaksanaan untuk pembelajaran selanjutnya itu lebih berhasil atau optimal? Mungkin komitmen saya lebih belajar lagi, kemudian lebih mendekatkan diri dengan siswa, kemudian cari-cari referensi supaya pembelajaran lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Ya, bagus ya, Ibu sudah ada perencanaannya ya, jadi ada solusi sudah Ibu Ibu ingin terapkan dan mudah-mudahan ke depan bisa berhasil. Kemudian ada catatan dari saya ya, saya juga mencatat ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ya, biar pengembangan ke depannya lebih berhasil. Saya lihat Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran secara sistematis Bu ya, dari awal saya lihat ada pembukaannya, kemudian juga membentuk kelompok Ibu ya sudah bagus, kemudian dengan menerapkan integrasi dari KSE sudah tepat sekali Ibu ya, kemudian diferensi konten Bu ya, kemarin saya perhatikan juga Ibu laksanakan diferensi proses ya, ada siswa yang pakai karton, ada pakai HP, nah itu sudah sangat bagus. Produk juga ada juga saya lihat, jadi penampilannya beda-beda, itu sudah sangat bagus. Kemudian dari segi penutupan juga saya perhatikan sangat bagus juga. Nah, ada hal yang kurang sedikit saja Bu. Yang pertama yaitu Ibu saat membuat kesepakatan di awal, nah Ibu tidak mencatat. Nah itu bagusnya saat anak itu kan diajak sama-sama ya mencari kesepakatan bersama, kemudian dituliskan. Memang Ibu sudah pernah membuat, cuma kita buat baru biar anak itu ingat. Nah itu mungkin itu saja Bu, saya lihat sudah ada, cuma hanya penekanannya saja. Itu sudah tepat sekali. Yang mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya mungkin itu saja. Mungkin ke depan saya ingin lihat progres Ibu apa hasilnya ke depan, apakah lebih bagus. Nah itu nanti bisa sebagai contoh untuk teman-teman lainnya ya. Nah, mungkin itu saja saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.